TNI terdiri dari 3 matra, darat, laut, dan udara. Memiliki pasukan yang siap diterjunkan untuk membela NKRI. Pasukan-pasukan tersebut siap mati untuk membela tanah air dan bangsa. Namun apa jadinya jika pasukan TNI tersebut saling berhadap-hadapan dan siap saling serang? Sejarah mencatat hal tersebut pernah terjadi pada tahun 1964. Ketika anggota RPKAD yang sekarang bernama Kopassus baku hantam dengan anggota KKU yang sekarang bernama Marinir. Dalam buku yang ditulis Julius Pope, tragedi seorang loyalis baku hantam terjadi antara RPKAD dan KKU di lapangan Benteng. Tahun 1964, kedua pasukan bersitegang gara-gara saling ejek ketika mereka sama-sama latihan di lapangan Banteng. Pasukan KKU waktu itu latihan baris berbaris, sementara pasukan RPKAD latihan mengemudi mobil. Entah siapa yang memulai lebih dulu, saling ejek terjadi antara kedua pasukan. Dan bentrok pun tak terhindarkan, masyarakat ketakutan. Suasana ibu kota mencekam. Bentrok terjadi di dekat markas KKU. RPKAD yang kalah jumlah lalu mengontak teman-teman mereka di Cijantung. Tak pelak, bala bantuan pun turun. Pasukan RPKAD yang menumpang truk melakukan konvoi menuju lokasi perkelahian. Tak hanya saling pukul, kedua pasukan bahkan mempersiapkan senjata masing-masing, mulai dari sangkur, senapan serbu, bahkan basoka siap diarahkan kepada sesama pasukan TNI ini. Dalam bukunya, Julius Pope menggambarkan kawasan Queenie hingga Senen, Jakarta Pusat berubah mencekam. Masyarakat was-was bentrok antar pasukan TNI tersebut pecah dan terjadi kontak senjata. Dikisahkan saat itu Komandan Batalion 1 RPKAD, Mayor Benny Murdani, baru pulang main tenis dari Senayan. Masih mengenakan seragam olahraga, Benny menduga ada yang tak beres saat melihat iring-iringan truk RPKAD penuh sesak oleh tentara. Tak berseragam konvoi RPKAD dari Batalion 2 tersebut meninggalkan markas dengan tergesa-gesa. Benny kemudian berusaha mengejar konvoi truk tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat terlihat panik. Benny pun berhenti dan menanyakan apa yang terjadi kepada warga. Warga yang terlihat ketakutan menjawab bahwa telah terjadi baku hantam antara RPKAD dan KKU. Dan benar saja, saat mengecek ke RSPAD, Benny melihat korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Melihat hal ini, Benny yang berusaha ingin melerai pertikaian, pergi ke asrama KKU Queenie. Tanpa membawa senjata dan hanya menggunakan pakaian olahraga tanpa takut, Komandan RPKAD ini masuk ke asrama KKU yang notabene tengah gontok-gontokan dengan RPKAD. Sampai di pos jaga, dia melihat puluhan cakrabirawa ex-KKU siap tempur dengan senjata terkokang. Di pos tersebut, seorang serdadu KKU memberi hormat kepada Benny. Rupanya serdadu tersebut bekas anak buahnya saat operasi Trikora di Irian Barat. Akhirnya, prajurit tersebut diminta untuk memanggil komandan mereka. Saat sang komandan keluar, ternyata merupakan teman akrab Benny waktu di Solo. Dia adalah Mayor Saminu, Komandan Batalion 2 Resimen Cakrabirawa. Akhirnya terjadi perbincangan antara dua komandan tersebut. Benny pun meminta kepada Saminu agar pasukan KKU tidak keluar asrama. Sementara pasukan RPKAD yang ada di luar
dia yang akan mengurusnya. Sudahlah, jaga pasukanmu, jangan keluar asrama. Saya akan tertibkan anak-anak yang di sana. Kalau kamu diserang, silahkan saja. Mau nembak atau apa, terserah. Tapi saya minta jangan ada anggotamu yang keluar asrama, ujar Benny. Benny pun bergegas keluar asrama. RPKAD yang telah siap tempur telah menduduki asrama perawat putri. Mereka terlihat telah siap melakukan serangan. Apalagi saat mendengar kabar Benny, komandan RPKAD, ditangkap KKU. Namun mereka kaget, bukannya anggota KKU yang keluar, malah Benny yang muncul dan memarahi mereka. Sudah, kalian pulang semua, teriak Benny. RPKAD ini kebingungan. Benny yang berteriak meminta RPKAD pulang ke markas juga mendorong para tentara tersebut untuk masuk ke dalam truk. Dalam tulisannya, Julius Pur menggambarkan warga yang ketakutan, juga bingung melihat para tentara yang garang siap tempur ini dilerai oleh pria bercelana pendek. Pria bercelana pendek dan berkaos ini, omongannya langsung dituruti pasukan RPKAD. Mereka tidak tahu bahwa pria itu adalah Benny Murdani, sosok pemimpin gerilya di Operasi Trikora yang nantinya akan menjadi Panglima ABRI.